Mari kita mengenal lebih dalam Toyota Camry XV50 tahun 2012 hingga 2018, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Secara garis besar, Camry generasi ini bisa menjadi pilihan tepat bagi kalian yang ingin memiliki sedan mewah berukuran besar dengan perawatan yang relatif mudah, namun tetap nyaman untuk dikendarai sendiri. Pada generasi ini tersedia 3 varian, yaitu G, V, dan Hybrid. Untuk varian G dan V, keduanya menggunakan mesin bensin 2500 cc 4 silinder dengan tenaga 181 PS dan torsi 235 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis torque converter 6 percepatan serta penggerak roda depan. Sementara itu, varian hybrid tetap menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder, namun dengan Atkinson cycle sehingga tenaga mesin bensinnya lebih kecil sekitar 156 PS dengan torsi 205 Nm. Mesin ini kemudian dipadukan dengan motor listrik bertenaga 143 PS dan torsi 272 Nm. Sehingga jika dikombinasikan menghasilkan tenaga sekitar 205 PS dengan torsi di atas 400 Nm serta menggunakan transmisi CVT dengan penggerak roda depan. Untuk varian terendah yaitu G, dari sisi eksterior bagian depan sudah dilengkapi lampu proyektor HID dengan high beam halogen, fog lamp halogen, serta corner sensor. Kap mesin juga sudah menggunakan sistem hidrolik dan dilengkapi peredam. Dari sisi samping terdapat spion dengan lampu sen yang udah retract namun belum auto folding, velg berukuran 16 inci, serta belum tersedia akses smart key. Karena masih menggunakan model kunci konvensional seperti Innova dan Fortuner pada era yang sama. Di bagian belakang, lampu rem sudah menggunakan LED titik, namun lampu sen dan mundur masih halogen. Selain itu, sudah terdapat defogger dan printed antena di kaca belakang, serta sensor parkir 4 titik, namun belum dilengkapi kamera mundur. Dari sisi keselamatan, varian ini sudah memiliki rem cakram di keempat roda, ABS, EBD, dan BA, serta ISOFIX. Namun belum dilengkapi Vehicle Stability Control dan hanya memiliki 2 airbag. Masuk ke bagian interior varian G, pada kabin depan dashboard dan panel pintu bagian atas sudah menggunakan material soft touch. Sementara door trim dan jok masih berbahan fabric. Pengaturan jok pengemudi dan penumpang depan masih manual. Setir sudah dilapisi kulit, dilengkapi audio steering switch, serta bisa diatur tilt dan teleskopik. Parking brake masih menggunakan pedal kaki. Speedometer sudah Optitron, namun belum memiliki layar MID. Fitur seperti auto wiper, auto headlamp, dan start-stop engine juga belum tersedia. Terdapat tombol untuk navigasi head unit, DVD, serta pengaturan sensor parkir dan corner sensor. Head unit sudah menggunakan layar touchscreen dengan Bluetooth audio, AC sudah digital dual zone, tersedia power outlet, armrest berbahan kulit yang bisa digeser maju mundur, serta glove box dengan soft opening. Sun visor kiri dan kanan sudah dilengkapi vanity mirror dan lampu, sementara spion tengah masih model day night view. Pada baris kedua, ruang kepala dan kaki sangat lega. Sudah tersedia AC double blower dan armrest besar dengan cup holder serta akses ke bagasi. Namun belum tersedia fitur hiburan, power outlet, USB port, dan joknya masih belum bisa direbahkan. Untuk varian V, dari sisi eksterior secara umum mirip dengan varian G, namun terdapat beberapa peningkatan seperti velg berukuran 17 inci, gagang pintu krom dengan akses keyless entry, serta tambahan kamera mundur. Di bagian interior, material jok dan door trim sudah menggunakan kulit dengan motif jok perforated sehingga lebih nyaman dan tidak mudah membuat punggung berkeringat. Lingkar setir mendapatkan aksen kayu, sudah dilengkapi Bluetooth teleponi, wiper otomatis, dan cruise control. Speedometer sudah memiliki MID meskipun belum full color, jok pengemudi sudah elektrik dengan lumbar support, dan jok penumpang depan juga bisa diatur secara elektrik dari sisi kanan maupun sisi kiri jok. Pada baris kedua, perbedaannya tidak terlalu banyak, hanya terdapat tambahan aksen wood panel pada cup holder. Untuk varian tertinggi yaitu hybrid, perbedaannya cukup signifikan. Dari sisi eksterior, sudah dilengkapi keyless entry dengan auto folding mirror serta lampu depan dual LED projector. Pada interior baris pertama, semua tombol power window pada pintu pengemudi sudah auto, termasuk di seluruh pintu lainnya. Terdapat memory seat 2 slot, serta desain speedometer berbeda karena tidak menggunakan tachometer. Pengaturan setir sudah elektrik, dilengkapi auto wiper dan auto headlamp. Head unit sudah menggunakan monitor dengan GPS, audio JBL Green Edge, serta bisa menampilkan monitor untuk aliran energi baterai. Di bawah pengaturan AC digital, terdapat fitur tambahan seperti sunshade kaca belakang, cooler seat untuk jok depan, Eco Mode, dan EV Mode. EV Mode berfungsi untuk menggunakan daya baterai pada kecepatan di bawah 40 km per jam selama baterai masih mencukupi. Namun penggunaan yang terlalu sering dapat mempercepat penurunan umur baterai. Pada transmisi terdapat mode B yang berguna saat turunan dan kondisi lalu lintas padat di mana transmisi yang menahan laju mobil sehingga membantu mengurangi beban pada rem sekaligus mengoptimalkan pengisian baterai. Spion tengah sudah auto dimming. Di baris kedua terdapat sunshade manual di jendela samping, fitur pijat pada lumbar seat, kisi AC ke arah kaki, serta armrest dengan berbagai kontrol seperti pengaturan sandaran jok, AC triple zone, sunshade belakang, dan audio head unit depan. Namun kapasitas bagasi menjadi lebih kecil karena adanya baterai dan aki. Pada facelift tahun 2015, perubahan eksterior meliputi desain grill dan bumper, tambahan DRL LED pada headlamp, desain lampu rem belakang baru, serta bagasi yang lebih rapi dengan cover. Pada varian G, desain kunci berubah menjadi model jackknife,
Kemudian pada improvement tahun 2016, fitur keselamatan meningkat dengan tambahan 7 airbag, vehicle stability control, dan hill start assist, serta desain transmisi yang diperbarui. Di interior, speedometer berubah menjadi full TFT MID, terdapat pengaturan tampilan MID di setir kanan, head unit lebih besar dengan navigasi dan mirrorcase untuk mirroring smartphone secara wireless, serta perubahan desain pada pengaturan AC. Di dalam konsol box juga sudah terdapat wireless charging. Untuk baris kedua tidak ada perubahan signifikan, varian V mendapatkan perbaruan yang kurang lebih sama. Pada varian hybrid facelift, lampu sen dipindahkan ke bumper dan fog lamp sudah LED. Interior tidak banyak berubah selain desain speedometer khas hybrid, tambahan roof monitor, serta fitur Nano E pada AC. Untuk baris kedua, fitur pijat pada jok dihilangkan, serta wireless charging ada di armrest penumpang belakang bukan pada konsol box depan. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, mobil ini merupakan salah satu pilihan sedan mewah yang menawarkan keseimbangan antara kenyamanan dan durabilitas, karena mesin dan kaki-kakinya dikenal awet. Kedua, electronic power steering terasa ringan dibandingkan kompetitornya, sehingga nyaman untuk dikendarai sehari-hari. Ketiga, suspensi yang lebih keras dibandingkan generasi sebelumnya, membuat mobil lebih stabil saat kecepatan tinggi dan lebih aman saat bermanuver. Keempat, mobil ini bisa tetap nyaman walau melewati jalan yang kurang baik. Kelima, build quality interior terasa solid dengan material kulit dashboard yang tidak mudah lengket. Untuk kekurangannya, pertama, handling terasa kurang direct untuk ukuran sedan di kelasnya karena lebih fokus ke kenyamanan. Kedua, tingkat kekedapan kabin masih tergolong kurang untuk mobil premium. Ketiga, getaran cukup terasa saat melewati speed bump atau polisi tidur. Keempat, karena menggunakan penggerak roda depan, perlu perhatian lebih pada komponen kaki-kaki serta bushing arm dan link stabilizer jika belum pernah diremajakan. Serta biaya shock breaker yang cukup mahal bisa mencapai sekitar 6 hingga 7 juta rupiah untuk satu set depan dan belakang. Kelima, karena usia mobil yang sudah tidak muda, perlu waspada terhadap potensi perbaikan sensor dan komponen elektronik, terutama pada varian hybrid dengan biaya baterai yang bisa mencapai 40 hingga 60 juta rupiah. Untuk konsumsi BBM, varian bensin 2500 cc mengalami peningkatan efisiensi dibandingkan generasi sebelumnya, serta varian hybrid tentu lebih unggul dalam hal efisiensi bahan bakar. Dari sisi performa, keduanya itu cukup impresif karena mampu mencatatkan akselerasi 0 ke 100 km per jam di bawah 10 detik. Terakhir untuk pajak tahunan saat ini berada di kisaran sekitar 3,2 juta hingga 12 juta rupiah tergantung varian dan tahun kendaraan. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.